Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dr. Ardilson Pembuain, ST.MSc. Saya adalah dosen tetap pada program studi teknik sipil, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saat ini, saya membuat video pembelajaran sebagai salah satu syarat PDD UKT-PT dalam kepesertaan sertifikasi dosen di tahun 2025 gelombang 1. Adapun mata kuliah yang saya pilih adalah Sistem Manajemen Lalu Lintas. Terkait hal tersebut, saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran mata kuliah Sistem Manajemen Lalu Lintas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti keilmuan dengan bobot 2 SKS dan berada pada semester 6. Mata kuliah ini mempelajari tentang manajemen lalu lintas pada simpang tak bersinyal, simpang bersinyal, perparkiran, fasilitas pejalan kaki, angkutan umum, serta aspek keselamatan lalu lintas. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan merumuskan strategi penerapan manajemen lalu lintas pada persimpangan, parkir, fasilitas pejalan kaki, angkutan umum, dan penerapan aspek keselamatan pada setiap tahapan manajemen lalu lintas. Mata kuliah Sistem Manajemen Lalu Lintas memiliki capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, serta keterampilan khusus yang telah diturunkan sesuai dengan visi keilmuan program studi dan profil lulusan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 4, yaitu 1. Mampu memahami konsep dan ruang lingkup manajemen lalu lintas. 2. Mampu menganalisis kinerja simpang, karakteristik parkir, kinerja angkutan umum, fasilitas pejalan kaki, dan evaluasi keselamatan lalu lintas. 3. Mampu mengidentifikasi permasalahan sistem transportasi perkotaan secara tepat. Dan yang keempat, mampu merumuskan strategi manajemen lalu lintas guna mengatasi permasalahan transportasi secara komprehensif. Selanjutnya, materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini mencakup 1. Masalah-masalah lalu lintas yang perlu penerapan manajemen. 2. Strategi dan teknik manajemen lalu lintas, hubungan antara kecepatan, volume, dan kepadatan. Ketiga, kinerja simpang tak bersinyal. Keempat, kinerja simpang bersinyal. Kelima, rambu, marka dan koordinasinya. Keenam, manajemen parkir. Ketujuh, fasilitas pejalan kaki dan penyeberang jalan. Kedelapan, manajemen lalu lintas pada angkutan umum. Dan kesembilan, keselamatan lalu lintas. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Sistem Manajemen Lalu Lintas adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Hasil penilaian ditunjukkan menggunakan mutu huruf dengan range nilai A sampai nilai E, di mana mahasiswa dengan nilai A termasuk dalam kategori istimewa, sedangkan mahasiswa dengan nilai E termasuk dalam kategori sangat kurang. Komponen penilaian terdiri dari unsur sikap dengan bobot 15%, keterampilan dengan bobot 15%, dan pengetahuan dengan bobot 70%. Rubrik penilaian digunakan agar penilaian dapat dilakukan secara objektif. Berikut adalah contoh penilaian untuk rubrik perhitungan. Contoh rubrik penilaian tugas survei dan laporan hasil analisis. Contoh rubrik penilaian tugas review literatur, serta contoh rubrik penilaian sikap. Demikian deskripsi singkat dari rencana pembelajaran mata kuliah Sistem Manajemen Lalu Lintas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, selamat pagi adik-adik mahasiswa. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Baik, pada saat ini kita akan memulai perkuliahan kita, dan ini adalah kuliah pada pertemuan ke-10 dengan topik karakteristik dan manajemen parkir. Nah, adapun kemampuan yang diharapkan ketika adik-adik selesai dalam perkuliahan itu, ini yang pertama adalah
Adik-adik mampu menjelaskan tentang karakteristik dan permasalahan parkir, dan kemudian yang kedua, adik-adik bisa menghitung karakteristik parkir. Jadi itu adalah kemampuan akhir yang diharapkan setelah selesai perkuliahan ini, kemampuan yang akan adik-adik miliki. Namun sebelum kita mulai perkuliahan kita akan memulai dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terkait dengan materi kuliah kita hari ini ada 6 subtema. Yang pertama itu adalah pengertian parkir, kemudian yang kedua itu adalah sasaran penyelenggaraan parkir. Ketiga, kita akan berbicara tentang satuan ruang parkir. Keempat, on-street parking dan manajemen on-street parking. Yang kelima ada karakteristik parkir, dan yang keenam ada contoh kasus bagaimana karakteristik parkir itu diterapkan. Nah, kita ke materi yang pertama terkait dengan pengertian parkir. Nah, di sini menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, parkir didefinisikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara, sedangkan berhenti adalah kendaraan tidak bergerak untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan. Jadi di sini adik-adik bisa lihat ada perbedaan antara parkir dan juga berhenti atau stop. Nah, ini biasanya terlihat dalam rambu lalu lintas. Kira-kira dong masih ingat rambu lalu lintas untuk dilarang parkir itu seperti apa bentuknya? Bentuknya untuk larangan bulat ya, iya, bulat. Kemudian di sampingnya tuh ada warna merah dan di dalamnya tuh ada P dan juga ada garis, iya, yang menunjukkan di situ ada larangan parkir. Nah, dari pengertian ini kita bisa melihat ada perbedaan antara parkir dengan stop. Ketika teman-teman di situ ada rambu untuk dilarang berhenti, artinya parkir pun tidak boleh. Bisa dipahami ya? Iya. Nah, untuk dilarang parkir ya teman-teman masih bisa berhenti karena masih bisa berhenti kan? Iya. Jadi Pak harap dong bisa pahami itu sehingga ketika ada rambu lalu lintas yang menunjukkan dilarang parkir, ya teman-teman bisa tahu kapan berhenti dan kapan non parkir. Jika ada larangan berhenti, artinya parkir pun tidak boleh atau dilarang. Baik, Pak harap itu bisa jelas. Nah, ini ada beberapa sasaran penyelenggaraan parkir. Rata-rata di sini kita bisa lihat parkir itu punya peran dan sasaran masing-masing, dan dia sangat penting dalam suatu manajemen transportasi. Di sini dong bisa lihat yang pertama, parkir itu dapat mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan. Nah, bagaimana parkir itu bisa mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan? Misalnya itu dengan tarif progresif atau tarif parkir yang tinggi. Kira-kira dari dong ada yang paham apa itu tarif progresif? Belum? Baik, tarif progresif itu adalah tarif yang dikenakan per jam akan terjadi peningkatan tarif. Gitu ya. Jadi kalau dong parkir di situ tidak flat tarifnya. Jika parkir dalam 1 jam pertama berapa tarifnya? Jika parkir pada jam kedua dan seterusnya akan dikenakan biaya tambahan untuk parkir. Ya, itu yang disebut dengan tarif progresif. Nah, bagaimana tarif progresif atau tarif parkir yang kemudian ditinggikan itu bisa mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk? Misalkan itu teman-teman, wilayah perkotaan itu bisa jadi dikenakan biaya tarif yang lebih tinggi untuk parkir atau dikenakan biaya tarif progresif. Sedangkan di kawasan-kawasan yang lain itu tidak dikenakan biaya tarif yang tinggi atau progresif. Tujuannya apa? Tujuannya itu kita bisa mengendalikan kendaraan yang masuk ke suatu daerah. Misal kalau parkirnya itu di dalam kota, seluruh kota atau tempat yang cenderung padat, CBD atau tempat pusat kota, kita bisa menambahkan ini tarif progresif atau tarif yang tinggi di wilayah tersebut sehingga kita bisa mengendalikan banyak kendaraan yang masuk. Tujuannya apa? Salah satu juga bisa memindahkan orang yang menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan angkutan umum. Nah, itu yang dimaksud dengan pengendalian jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan. Nah, yang kedua, meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui retribusi parkir.
Nah, di sini ada yang bisa berikan contoh daerah mana saja di Kota Ambon yang ada retribusi parkirnya, khusus untuk on-street parking. Apakah menurut Dong retribusi parkir itu dan juga kegiatan parkir on-street di Kota Ambon itu sudah berjalan efektif atau belum? Berikan contohnya, lokasinya di mana-mana, misal ada di pusat kota, di salah satu lokasi di Kota Ambon, di mana tuh, lalu Dong jelaskan proses parkirnya tuh apakah dia sudah efektif atau belum, atau lancar kaseng. Baik, kira-kira siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Saya, Pak. Baik, Tiara silakan. Pak, terima kasih untuk meningkatkan pendapat asli daerah yang dikumpulkan melalui retribusi parkir. Menurut saya itu kurang efektif, Pak. Beberapa contoh kasus di Kota Ambon mungkin pertama di area parkir di Amplas, kedua di Urip Mesem, dan ketiga yang di Sarinda situ, Pak. Di situ kan mungkin ada tukang parkir yang memberikan yang ada tanda pengenal, tapi pada saat kita selesai parkir dan tukang parkir itu tidak memberikan karcis, Pak, otomatis di situ untuk pendapatan asli daerah itu dapat memberikan dampak negatif, Pak, dan dampak buruk dari parkir yang tidak memberikan karcis, di mana mungkin di situ tukang parkir itu bisa pungli atau pungutan liar, Pak, di mana nanti pendapatan yang diberikan oleh kita itu tidak dikasih ke pemerintah, Pak. Oke. Baik, terima kasih jawabannya Tiara, sangat baik. Menurut Pak juga ada beberapa masalah parkir di Kota Ambon seperti yang tadi. Kira-kira teman-teman setuju dengan apa yang disampaikan oleh Tiara? Pengalamannya sama? Iya, memang ada beberapa tempat parkir di Kota Ambon yang kita bisa lihat ada juru parkir yang mungkin setelah parkir selesai tidak memberikan karcis. Nah, itu juga bisa jadi pertanyaan bagi kita. Jika tidak ada karcisnya, pembuktiannya nanti dari mana? Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ke depannya, bisa menjadi catatan buat kita semua. Tapi memang adik-adik, parkir yang jika dikelola dengan baik, dia akan memberikan dampak terhadap keuangan daerah. Gitu ya, karena ketika retribusi itu semuanya baik, dia akan kembali ke daerah dan bisa digunakan untuk pembangunan Kota Ambon, sehingga kita bisa melihat pentingnya parkir di sini dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi dengan catatan parkir itu harus dikendalikan dengan baik dan dimanage dengan baik pula. Di sini kemudian ada larangan desain parkir on street. Pak di sini hanya akan memperlihatkan beberapa gambar dan Pak meminta adik-adik nanti berdiskusi selama 5 menit menentukan kenapa atau alasannya sehingga ada larangan seperti ini. Misal larangan pertama ada zebra cross dan kemudian ada jarak parkir minimum yang ditetapkan itu sebesar 6 meter. Artinya parkiran tidak boleh sampai 5 atau 4 meter, harus minimum 6 meter dari zebra cross tersebut. Untuk gambar B, teman-teman juga bisa lihat di daerah tikungan sebaiknya ada jarak dari tikungan tersebut sebesar 2,5 meter. Ada juga sepanjang 50 meter dari jembatan itu tidak boleh adanya parkir. Dan juga dong bisa lihat ada juga di persimpangan jalan. Nah, persimpangan jalan itu harus 25 meter dari simpang jalan tersebut. Pertanyaannya kemudian, kenapa sampai parkiran itu tidak boleh? Kira-kira dia bisa kurang dari 6 meter, dia bisa kurang dari 2,5 meter. Kenapa di tikungan juga dia harus 25 meter, sebaiknya tidak kurang dari 25 meter, dan beberapa hal yang lain. Nah, misal ini juga ada gedung. Dari gedung pintu keluar dan masuk kendaraan juga harus jaraknya 6 meter, sama dengan zebra cross tadi. Kira-kira alasannya apa? Makasih waktu 5 menit untuk teman-teman diskusi, kemudian Pak minta 2 jawaban. Jadi nanti diskusinya itu mungkin per 3 orang saja. Di situ nanti diskusi kira-kira kenapa sampai ada jarak yang dibutuhkan dari jalan keluar masuk, dari simpang, dari hidran juga kenapa perlu ada jarak. Silakan berdiskusi selama 5 menit.
Baik, waktunya sudah 5 menit untuk diskusi. Kira-kira dari hasil diskusi teman-teman, siapa yang mau menjawab terkait dengan pertanyaan yang tadi? Ada kondisi larangan parkir di beberapa lokasi. Silakan. Ya, Pak. Baik, Orlando, silakan. Ya, Pak, di sini saya akan menjawab tentang kendaraan yang parkir harus 25 meter dari simpang, Pak. Kenapa kendaraan harus parkir 25 meter dari simpang? Karena kalau misalnya dia parkir di dekat simpang, Pak, itu akan mengganggu jarak pandang kendaraan lain, Pak. Saat kendaraan lain masuk simpang, itu ada kendaraan yang parkir di dekat simpang, akan terjadi kecelakaan, Pak. Karena dia mungkin tidak bisa refleks. Oh, kaget, iya. Terlalu dekat dengan simpang, Pak. Baik, terima kasih jawabannya Saudara Orlando. Ada jawaban yang lain dari teman-teman? Oke, baik, Vegi silakan. Menurut saya kalau parkir dekat dengan hidran itu dapat mengakibatkan misalnya nih, jika terjadi kebakaran, lalu pemadam kebakaran itu dan datang ambil air, terus ada orang yang memang parkir dekat hidran, itu dapat menghalangi atau mengganggu aktivitas pemadam kebakaran untuk mengambil air untuk pergi ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Oke, sehingga harus ada jarak yang luas di hidran untuk kendaraan pemadam kebakaran bisa melakukan tugasnya. Baik, terima kasih kedua jawaban tersebut sangat baik, dan Pak Rasapa tidak perlu menjelaskan karena sudah jelas. Pak harap dengan tadi sudah disampaikan secara gamblang kepada teman-teman semua, secara teoritisnya kita akan melihat bagaimana hal tersebut dibawa ke suatu contoh perhitungan. Nah, di sini contoh perhitungan dari suatu survei parkir dengan ruang parkir yang tersedia sejumlah 40 SRP. Jadi ada petak parkir 40 petak parkir di situ. Diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini ada periode waktu, teman-teman bisa lihat. Jadi dianggap di sini dia mulai, sang peneliti atau siapapun, dia melakukan survei pada awalnya itu jam 11 dan sampai pada jam 14.30. Surveinya itu dibagi per 30 menit. Jadi jam 11 sampai 11.30 jumlah kendaraan yang datang itu 11 kendaraan. Kemudian jumlah kendaraan yang pergi itu 4 dan akumulasinya itu 7. 7 ini didapatkan dari 11 dikurangi 4, dapatlah nilai 7. Nah, untuk jam 11.31 sampai 12.00 di sini ada 11 kendaraan yang datang dan 12 kendaraan yang pergi. Mendapatkan nilai akumulasi 6, berarti di sini 7 kendaraan yang sudah ada ditambah dengan yang datang 11 jadi 18 dikurangi dengan kendaraan yang pergi atau keluar, sehingga dapatlah nilai 6. Itu nilai akumulasi yang didapatkan di situ. Jadi ini sudah langsung dihitung nilai akumulasi. Contoh lagi, misal dari 6 ini sampai jam 12 ada yang datang 8, berarti 6 ditambahkan 8. Kemudian dari situ ada yang keluar 3. 6 tambah 8 berapa? 14 dikurangi 3, hasilnya adalah 11. Dan seterusnya sampai jam 14.30, total yang datang 87, total yang keluar 87. Jadi dianggap dia datang itu belum ada kendaraan yang parkir di situ. Selesai dia melakukan survei di situ jam 14.30, semua kendaraan yang datang itu sudah bersih atau keluar, sehingga volume yang datang 87, yang keluar juga 87 dan akumulasinya menjadi 0, sudah tidak ada kendaraan lagi di situ. Bisa paham maksudnya ya? Baik. Bagaimana dengan durasi rata-rata? Nah, durasi rata-rata itu didapat dari total vehicle hours tadi 84 dibagi dengan total vehicle atau banyaknya volume yang parkir tadi. Sehingga 84 dibagi 87 hasilnya 0,966 dikalikan dengan 60 menit hasilnya 57,9.
menit. Jadi hasil ini kan hasilnya 0,966 jam, tapi kita mau konversi ke menit, kita akan kalikan dengan 60 menit. Hasilnya tuh 57,96 jam. Jadi rata-rata semua 87 kendaraan itu kalau kita hitung rata-rata parkirnya, durasi parkir, dia parkir tuh hampir mendekati 1 jam. Bisa paham ya? Nah, ini juga terakhir space hour okupansi. Space hour okupansi itu didapat dari total vehicle hours tadi 84 dan juga dibagi dengan space hour dikali hours atau jam. Jam di sini lama dia melakukan survei. Tadi dari jam 11 sampai 14.30 itu ada 3,5 jam. Menggunakan rumus ini mendapatkan hasil space hour okupansi itu 60%. Nah, seperti itu. Ada kesalahan di sini. Iya. Iya, baik, sangat baik pengamatan dari Vegi. Jadi di sini ada satu kesalahan penginputan. Di sini harusnya 1 dikalikan 41. Iya, tetapi cara perhitungannya tetap sama, tidak salah, cuman penginputannya yang sama. Jadi nanti sudah dilihat oleh Vegi, Pak juga sudah menyampaikan sehingga teman-teman ketika nanti menghitung sudah mengetahui ada kesalahan di situ. Baik, ini adalah tugas yang akan Pak berikan. Nah, tugas ini perlu diberikan sehingga ketika selesai dengan suatu pembelajaran, tadi kita ada ukur 2 kemampuan. Yang pertama, teman-teman akan mampu untuk mengetahui apa karakteristik parkir, tapi kemudian yang kedua, mampu menghitung. Nah, Pak akan memberikan tugas untuk latihan soal bagi teman-teman. Nah, di sini sudah ada soalnya, nanti Pak bagikan bersama dengan materi yang saat ini Pak sampaikan. Kemudian tugas ini akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya atau pertemuan ke-11. Baik, demikian perkuliahan hari ini. Pak minta ada yang bertanya, apakah ada yang tidak jelas atau ada yang mau disampaikan? Silakan untuk bertanya sehingga Pak bisa menjelaskan lagi dan ketika selesai Pak kira semuanya sudah lebih paham. Baik, silakan Saudari Tiara. Baik Pak, berdasarkan materi yang sudah diberikan, saya ingin bertanya terkait dengan parkir off-street. Contoh kasus di pusat perbelanjaan, Toko Indojaya, MCM, atau ACC yang sudah disediakan lahan parkir. Apakah tarif parkir tersebut diberikan oleh pemerintah sebagai pendapatan daerah ataukah diambil oleh pemilik tersebut? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Tiara. Jadi untuk menjawab Tiara itu pertanyaan dari Tiara ada 3 jawaban yang Pak bisa berikan. 3. Yang pertama itu pemerintah itu dapat mengelola parkir sendiri. Dan yang kedua, parkir dikelola oleh pihak swasta. Dan yang ketiga, parkir dikelola itu baik pemerintah maupun swasta secara bersama-sama nanti bagi hasil. Nah, untuk kondisi-kondisi tertentu, misalnya mungkin di yang tadi contoh-contoh yang sudah Tiara sampaikan, itu tuh retribusinya tuh diberikan oleh swasta. Pak kira itu swasta. Kenapa swasta? Jadi mereka yang punya toko di situ kemudian akan membuka lahan parkir yang disebut dengan off-street parking. Di situ mereka akan memberikan biaya parkir juga, retribusi parkir. Kenapa dibutuhkan retribusi parkir? Jika itu dikelola oleh swasta, maka swasta yang akan mendapatkan uang tersebut. Mereka juga memerlukan uang tersebut untuk kelancarannya. Jadi, misal di suatu toko atau tempat tertentu itu dia akan membangkitkan pergerakan lalu lintas yang sangat besar menarik ke tempat tersebut. Sedangkan ketika tarikan itu terjadi akan juga beriringan dengan adanya banyaknya parkir. Nah, parkir tersebut bisa tadi menurunkan kapasitas, meningkatkan kemacetan, dan juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Untuk itu biasanya mereka itu diberi peringatan atau sudah tidak boleh parkir di sini karena sangat berbahaya. Bisa jadi karena itu terjadi mereka harus menyediakan ruang parkir tersendiri dan itu idealnya. Idealnya jika ada suatu, baik itu hotel, itu pusat perbelanjaan, dan dia akan membangkitkan sangat banyak pergerakan di situ, dia harus menyediakan satu lahan parkir yang namanya off-street parking, kantong parkir tersendiri. Nah,
Keuangan yang dia kelola ya akan kembali ke dia. Keuangannya itu kembali ke swasta tersebut dan dia bisa mengelola tempat parkir tersebut. Nah, beda halnya ada juga yang memang dikelola oleh pemerintah. Jadi jika pemerintah melihat suatu masalah, misal lama-kelamaan itu parkiran lebih banyak di Urimesing. Nah, bisa jadi pemerintah itu dia berpendapat bagaimana kalau ada suatu lahan yang kita buat tempat parkir tersendiri. Nah, tempat parkir tersebut diwajibkan oleh semua parkiran yang ada di on street itu ke tempat parkir tersebut. Akan menurunkan jumlah parkir di badan jalan. Setuju ya? Akan menurunkan jumlah parkir di badan jalan. Dan ketika mereka masuk ke tempat parkir tersebut menggunakan fasilitas itu, ya keuangannya akan dikembalikan ke pemerintah daerah. Tetapi ada juga pemerintah yang berkeinginan seperti itu, tapi biaya infrastrukturnya dan pengelolaannya itu mahal. Karena mahal, maka pemerintah akan menarik pihak swasta untuk bekerja sama. Jadi jika bekerja sama karena terlalu mahal, ya kalau kita punya keuangan daerah memang tidak terlalu bagus, lalu membutuhkan hal-hal seperti itu, pemerintah bisa bersama-sama dengan pihak swasta untuk mengelola suatu lahan parkir dan hasilnya bisa dibagi, ya bagi dua, entah itu berapa persen itu nanti kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi itu penggunaan parkir untuk keuangan bisa terjawab kayak seperti yang Tiara tadi bilang, bisa pihak swasta, bisa pihak pemerintah, atau swasta dan pemerintah secara bersama-sama yang nanti mendapatkan uang itu ya bisa dikembalikan untuk pembiayaannya, baik itu ke pemerintah, swasta maupun pemerintah dan swasta seperti itu. Kira-kira begitu, Tiara? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lain lagi, maka Pak menganggap teman-teman sudah memahami apa yang tadi sudah Pak sampaikan, khususnya terkait dengan karakteristik dan manajemen parkir. Ya, karena kita mulai dengan doa, maka kita juga akan mengakhiri perkuliahan saat ini dengan doa. Semuanya Pak kira bersiap-siap, mari kita berdoa. Doa selesai. Baik, Pak harap apa yang sudah Pak sampaikan di hari ini khususnya terkait karakteristik dan manajemen parkir bisa dipahami oleh adik-adik sekalian dan juga bisa bermanfaat ke depannya. Untuk itu, kuliah hari ini Pak bisa bilang sudah selesai dan kita akan ketemu di pertemuan ke-11 lanjutan nanti. Terima kasih.